Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfiana dengan NIM A241241101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model atom untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika modern. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, teman-teman, apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil penyusun materi yang masih memiliki sifat zat tersebut. Konsep atom telah berkembang dari pemikiran filosofis hingga teori ilmiah modern. Perkembangan teori atom terjadi karena adanya penemuan baru dan eksperimen ilmiah yang terus memperbaiki model sebelumnya. Nah, atom terbagi menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu model atom Dalton. John Dalton menyampaikan teori atom pada abad ke-19 dengan poin-poin yang pertama, materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Atom unsur identik dalam massa. Atom unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya diatur ulang. Atom bergabung dalam rasio bilangan bulat untuk membentuk senyawa. Namun, model atom Dalton ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan struktur internal atom seperti keberadaan partikel subatomik, proton, neutron, dan elektron. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia dari unsur seperti bagaimana atom bergabung untuk membentuk senyawa. Yang ketiga yaitu tidak mempertimbangkan adanya isotop atau atom dari unsur yang sama dengan massa yang berbeda. Oke, selanjutnya ada model atom Thomson. J.J. Thomson menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda dan mengusulkan model palm pudding atau roti kismis. Nah, model atom Thomson ini mempunyai ciri-ciri yaitu atom terdiri dari partikel negatif atau elektron yang tersebar dalam subpositif. Muatan positif menyebar merata di seluruh atom. Dalam elektron tersebar di dalamnya seperti kismis dalam kue. Nah, model atom Thomson ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen hamburan partikel alpha Rutherford yang menunjukkan adanya inti atom kecil dan padat. Yang kedua, gagasan bahwa muatan positif tersebar merata dalam atom tidak sesuai dengan bukti eksperimental. Nah, model selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Ernest Rutherford melakukan eksperimen hamburan emas yang menghasilkan model atom nuklir dengan ciri-cirinya yaitu atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan inti kecil dan padat yang bermuatan positif di pusatnya atau pada inti atom. Elektron bergerak mengelilingi inti dalam ruang kosong. Inti mengandung sebagian besar massa atom. Kelemahan pada model atom Rutherford ini yaitu tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti harus memancarkan energi dan akhirnya jatuh ke dalam inti. Selanjutnya, tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom, hidrogen, dan atom-atom lainnya yang menunjukkan bahwa elektron hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Oke, selanjutnya yaitu model atom Bohr. Niels Bohr mengembangkan model atom berdasarkan teori kuantum. Ciri-ciri atom Niels Bohr yaitu elektron mengorbit inti dalam jalur melingkar pada tingkat energi tertentu tanpa kehilangan energi.
Yang kedua, elektron dapat melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain dengan menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton. Model ini berhasil menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen. Nah, kelemahan dari model atom Bohr ini yaitu akurat hanya untuk spektrum atom hidrogen. Model masih menggunakan orbit tetap, tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang kompleks atau efek Zeeman. Nah, yang terakhir ada model atom Schrödinger atau model atom modern. Erwin Schrödinger mengembangkan model atom dengan mekanika kuantum. Ciri-ciri atom modern yaitu elektron berada dalam orbital, bukan orbit tetap, dan ditemukan dengan probabilitas tinggi. Selanjutnya, model ini menggunakan persamaan gelombang Schrödinger. Dan prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan ketidakmampuan mengetahui posisi dan momentum elektron secara bersamaan. Nah, kelemahan pada model atom Schrödinger ini atau model atom modern yaitu sifat probabilistik dan matematisnya membuat model ini sulit dipahami secara intuitif. Tidak mudah digunakan untuk menjelaskan fenomena spesifik tanpa perhitungan kompleks. Dan interpretasi fisik fungsi gelombang masih diperdebatkan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan model atom akan terus berkembang dari model yang paling sederhana hingga model yang kompleks seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.